Bagaimana sih proses menstruasi? Awalnya, sel telur yang matang akan keluar dari indung telur atau ovarium menuju saluran telur atau tuba falopi. Nah, proses ini disebut juga dengan ovulasi, yang menjadi penentu masa subur yaitu saat kehamilan paling mungkin terjadi. Vagina pun mengeluarkan lendir agar hubungan seks lebih mudah dilakukan. Setelah laki-laki ejakulasi di dalam vagina, sperma akan berenang masuk ke dalam rahim hingga ke saluran telur. Nah, kemudian terjadi pertemuan antara sel sperma dan sel telur yang disebut juga dengan pembuahan. Selanjutnya yaitu hasil pembuahan yang disebut zigot ini akan terus membelah diri sambil bergerak menuju dinding rahim dalam waktu hingga 5-7 hari untuk akhirnya membenamkan diri di dalam dinding rahim. Test pack akan menjadi positif 2 minggu setelah terjadinya pembuahan, walaupun ibu mungkin belum mengetahui dirinya hamil. Nah, yang selanjutnya yaitu saat ibu terlambat haid, usia kehamilan ibu sudah mencapai 4-5 minggu. Ini adalah saat yang tepat untuk melakukan pemeriksaan kehamilan ke bidan atau dokter terdekat. Selanjutnya adalah kehamilan dapat dibagi menjadi 3 trimester. Nah, selanjutnya apa sih yang terjadi pada ibu trimester pertama? Trimester pertama merupakan masa yang paling penting untuk perkembangan bayi. Selama periode ini, struktur tubuh dan organ janin akan bertumbuh. Ibu bisa mendengarkan detak jantung janin melalui USG mulai usia kehamilan 6-8 minggu. Pada trimester kedua, ibu mulai bisa merasakan janin menendang, jenis kelamin janin, dan kelengkapan organ janin juga bisa diketahui melalui USG. Nah, pada trimester ketiga, janin makin membesar dan posisinya di dalam rahim pun berubah untuk persiapan persalinan. Karena setiap trimester merupakan masa yang penting untuk perkembangan janin, nah ibu hamil juga disarankan untuk melakukan antenatal care atau ANC, atau pemeriksaan kehamilan yang dilakukan sebanyak 6 kali. Di trimester pertama, 2 kali di trimester kedua, dan 3 kali di trimester ketiga. Nah, saat antenatal care ini, dokter atau bidan akan melakukan pemeriksaan kesejahteraan ibu dan janin. Ibu juga akan mendapatkan buku KIA yang berwarna merah muda. Untuk ibu-ibu sangat disarankan untuk dibaca ya, karena di buku ini ibu akan mengetahui apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat kehamilan. Nah, di buku ini juga bisa mempelajari tentang tanda-tanda gawat darurat pada ibu hamil, bahkan panduan untuk merawat bayi agar terhindar dari stunting. Mulai pada minggu ke-37, bayi sudah siap untuk persalinan. Ibu mungkin akan mengalami tanda persalinan di minggu ke-37-40. Kontraksi persalinan semakin kuat dan sering dan bisa disertai keluarnya air ketuban. Pada saat ini pun bisa keluar sedikit lendir yang mengandung darah dari vagina dan ini normal terjadi. Kemudian, segeralah ke fasilitas kesehatan terdekat jika tanda-tanda persalinan ini